kami sama-sama ingin meninggikan nama-Mu Bapa. Biar hanya hadirat-Mu saja Tuhan yang turun ke tempat ini. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence
tempat ini Bapa. Oh, we closer to you Lord. A spirit of love flowing into my sing I worship you. Your presence, kami membutuh kamu Bapa. Kami membutuh kamu di tempat ini Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. A spirit of love, draw me closer to you Lord. A spirit of life, draw me. Mari sama-sama teman-teman bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan Your presence Lord. Oh, I need Your presence Lord. Spirit of love, draw me closer to you Lord. A spirit of life flowing into my heart. I need Your presence, Lord. I need You, Your presence, Lord. A spirit of love, draw me closer to you, Lord. A spirit of love flowing into my heart as I worship you. Mari sama-sama teman-teman kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, kami sama-sama ingin berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tuhan datang Tuhan ke tempat ini. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kau jamah setiap dari kami Tuhan, hati-hati kami Tuhan. Karena hati kami ingin menyembah-Mu Bapa. Kami hanya ingin meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berikan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak muda yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke, Shalom JTC PRJ. Shalom. Coba. Kalau aku bilang Shalom, teman-teman jawabnya misalnya aku ngomong Shalom JTC PRJ, teman-teman coba jawab dengan semangat Shalom, Shalom, Shalom. Sambil tangannya dikepal gitu ya. Shalom, Shalom, Shalom. Oke, sekali lagi. Shalom JTC PRJ. Shalom, shalom, Mantap. Semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Teman-teman, setuju nggak dengan kalimat ini bahwa kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan? Yang setuju katakan? Amin. Setuju ya? Setuju ya? Nah, tapi aku lihat nih teman-teman, kayaknya minggu-minggu ini aku lihat teman-teman tuh kalau misalnya memuji Tuhan kayak sempit gitu ya. Ada kursi di depan, ada teman di kanan kiri. Jadi dengan kerendahan hati, dengan segenap hati aku mengundang teman-teman untuk boleh yuk kita sama-sama maju ke depan teman-teman. Kita puji Tuhan di lapangan yang luas ini teman-teman. Feel free kalau misalnya teman-teman mau goyang, mau gerak ke kanan ke kiri. Feel free banget teman-teman, boleh dengan kerendahan hati. Teman-teman yang di belakang juga boleh maju ke depan gitu ya. Apalagi teman-teman pekerja, tolong maju ke depan. Biar kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan gitu ya teman-teman. Jangan jadiin beban kayak apaan sih gue ke depan gitu ya. Tapi satu hal teman-teman, tadi kita udah mau setuju ya, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan kasih yang terbaik dengan Tuhan itu pun juga memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Shalom JTC PRJ. Shalom JTC PRJ. Kasih berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau nyanyikan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala yuk. JTC PRJ sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith has lost and my hope exhausted, you will be my say. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not say, you won't give up on me. Tuhan tidak pernah menyerah untuk kita. The love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love, and it won't let go.
up on me. Your love is holding on and it won't let go. Say, breathing, breaking out like an echo. Oh, your love is holding on and it won't let go. Feeling breaking out like an echo. Say, echo in my soul. JDC. JTC bisa lebih semangat dari ini, amin. Tuhan, kau cukup bagi setiap kami. Say, I'm decided, I'm not giving up. You won't give up. Say you won't give up on me. Your love won't let go, yeah. Feeling breaking out. Yes! Your love is holding on, it won't let go. Feeling breaking out like an echo. Your love, yeah. Feeling breaking out like an echo. Echo in my soul. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, aku tuh merasa terberkati banget dengan lagu ini. Kalau boleh cerita sedikit, aku tuh sempat kayak kemarin ada pergumulan, tapi Tuhan ngomong apa? Ketika aku berpikir diriku nggak cukup, di situ Tuhan bilang kita bisa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yuk yang percaya sama-sama katakan. When my mind says I'm got your. Tuhan tuh cukup loh untuk kita teman-teman. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. When my mind says, when my mind got your. Tepuk tanganmu di atas kepala, kita imani sama-sama lagu ini. I'm not giving up. You won't give up on me. Sekali lagi ya teman-teman, nyatakan. When my mind says I'm not good enough. God
berserah kepadamu. Come on, JTC, sing. Haleluya. Sebab namamu Tuhan. Namamu besar, Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari teman-teman keluarkan suaramu dan nyatakan haleluya. Sebab namamu. Coba hanya sejemaat saja nyanyi. Sekali lagi. Sekali lagi coba yang sebelah sini coba. Coba angkat tanganmu dan bayangkan kiri kanan. Sebab namamu nyatakan dahsyat. Haleluya. Aku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Come on. Haleluya. Sebab namamu besar dahsyat. Dahsyat dalam hidupku. Come on. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja. Sekali ku bersorak. Ku bersorak Yesus Raja. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Terakhir kali nyatakan. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Nah, sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sebelum kita duduk, boleh yuk tos kanan kirinya bilang kamu tuh keren banget hari ini. Silakan duduk teman-teman semua. Akan duduk Yeay. teman-teman. Teman-teman, aku yakin dan percaya akan ada kebangkitan yang besar dimulai dari tempat ini. Yang setuju katakan, Amin. akan ada kebangkitan besar yang Tuhan kerjakan di tempat ini, amin. Amin. Yuk teman-teman, mari kembali kita siapkan hati kita teman-teman. Tuhan, pada siang hari ini kami mau nyatakan Engkau Tuhan segalanya. Kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya, karena Tuhan Engkau yang luar biasa, hebat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. You're more than anything. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to
dalam sehingga kami gak bisa mengerti apa yang kau bayangkan Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna ya Bapa buat setiap kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan gak bisa membalas kasih-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Dan kasih-Mu selalu akan ada bagi setiap kehidupan kami, setiap hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Karena Kau begitu baik buat kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap apa yang dikeluarkan dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan bisa dimeteraikan dalam setiap hati kami ya Bapa. Nah aku percaya Tuhan setiap firman yang akan kami dengar Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk kami semua bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami ya Bapa dan juga keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Thank you buat tim PW. You guys are great. Ya, oke. Shalom JTC. Shalom. Udah jam 12 nih, udah pada makan siang? Loh, tapi ada semangat ya teman-teman ya. Oke, ya pertama-tama perkenalkan nama gua Kiel dan di sini gua dari sebelah dari 316 dan di sini pertama-tama gue pengen ngucapin buat Joshua dan juga Ko Felix, Ko Fechan kalau kalian kenal dan tim-tim leadership dari JTC, thank you buat memberikan kesempatan untuk gue bisa sharing tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah, jadi tema hari ini akan dibawakan adalah tentang active love. Silakan untuk slide-nya bisa dimunculkan. Nah, tapi teman-teman, sebelum gue memulai tentang active love ini, gue pengen nanya deh ke teman-teman semua. Di sini udah ada yang pernah buat bantu salah satu dari keluarga kalian, mungkin dari orang tua kalian tentang teknologi? Ada yang pernah ngebantu orang tua kalian? Pernah? Kalau kamu gimana rasanya yang baju kuning? Baju kuning. Gimana rasanya kamu ngebantu mungkin keluarga kamu atau orang tua kamu tentang teknologi? Rasanya gimana? Gregetan. Ada lagi tadi yang angkat tangan siapa? Yang angkat tangan. Gimana rasanya? Capek. Nah teman-teman, apa yang kalian mungkin yang tadi kalian tanda tangan tapi kalian gak sempat ngomong, I feel you guys, gue pasti tahu. Karena di sini gue juga ngerasain. Jadi gue pengen cerita sedikit di mana gue ngebantu orang tua gue buat beli kuota. Ya singkat cerita aja sih sebenarnya sih. Nah jadi suatu hari memang pada saat dia baru pegang smartphone, di situ dia minta tolong gue buat beli kuota. Nah, oke lah kita semua kalau namanya juga baru bantu pertama kali, siapa sih yang keberatan? Enggak dong, ya kan namanya juga mau bantu pertama kali. Tapi kalau misalnya sudah berkali-kali dia minta tolong, kok ajarin dong beliin kuota 2, 3 kali, 4 kali. Lupa mulu dan akhirnya gregetan, bener kan? Gemes. Nah di cerita gue sampai 10 kali teman-teman. Sampai akhir-akhirnya gue tarik tangan orang tua. Saya salah satu nyokap gue buat pencetin itu kuotanya nih. Nih pencet ini, pencet ini, pencet ini. Dan akhirnya buat dia gak lupa, gue voice note di WA. Ini ya ma, caranya begini. Dan kalian tahu apa responnya? Oh gimana cara buka voice note? Lah. Jadi gue harus ngajarin lagi dong gitu kan. Jadi keulang lagi dan akhirnya gemes gitu jadi akhirnya kan. Nah sama halnya teman-teman. Jadi gue pengen narik satu poin dari cerita itu bahwa ketika ada kita merasa kalau teknologi kalian udah mahir lah ya dalam teknologi ya. Tentang cara pakai handphone atau pakai komputer. Ketika kalian mengajarkan ke salah satu anggota kalian, masa kita pasti mikir, kok masa kayak gini aja gak bisa sih? Masa ini aja harus diulang berkali-kali sih? Gampang loh sebenarnya kayak gini. Ya, tapi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau tarik satu poin lagi dari cerita tadi adalah setiap hari dalam kehidupan kita tuh punya peluang, kita tuh punya opportunity untuk kita tuh bisa membantu orang lain. Ya, tergantung nih teman-teman, ketika kita membantu orang lain, biasanya nih, ya kan, kadang kalau kita lagi mau bantu, seringkali
gak mood. Bener kan? Lagi sibuk sendiri, mungkin lagi buka Instagram, atau lagi main Mobile Legend. Aduh mah nanti dulu deh, gua nanti aja deh beli sayurnya nanti deh. Ya kan? Akhirnya nyokapnya minta bantu orang yang lain. Ya, poinnya apa sih? Nah, sebelum lanjut lebih lagi ke dalam tema Active Love ini, aku mau share satu video dan semoga nih video ini kalian bisa tangkap nih isi dari inti poin dari video ini. Mungkin teman-teman tim multi bisa di-share untuk videonya. Kan? Ano? Eksi. Akakhlus horo. Потерялась? 모두 일어나서 입었어요. Murabirot amiswad. Tachuchkani romatsya. Natskana. Gawi. Tadi sumeuna boda. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang kalian dapat dari video itu, teman-teman? Mungkin ketika kalian nonton video itu, aku nggak tahu apa yang kalian mungkin pikirkan, apa yang kalian rasakan ketika nanti kalian nonton video itu. Mungkin ada satu dari kalian yang merasa, dulu gue juga kayak gitu, ketika gue seperti anak kecil di mana gue mau minta pertolongan, but there's no one yang ada di situ untuk bisa bantu gue. Atau bisa jadi ketika kalian mempunyai sesuatu untuk bisa menolong orang lain yang ada di depan mata kalian, kalian malah justru kalian cuekin. Kalian gak anggap atau bahkan kalian usir dia. Ya. Pada kenyataannya sebenarnya dalam kehidupan kita tuh bisa berada dalam dua posisi itu. Kadang kita ada berasa di posisi membutuhkan, tapi kadang juga kita dalam posisi kita bisa membantu orang lain. Nah, jadi di firman hari ini kita mau sama-sama belajar nih tentang yang namanya active love. Nah, di sini aku mau sharing tentang ada 3 cerita yang Tuhan Yesus bicara melalui dalam Alkitab. Yang pertama yaitu di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, ini cerita cukup panjang tapi gua hanya summarize aja nih dari cerita ini. Pada intinya ketika
di dalam cerita ini ketika Tuhan Yesus sedang keluar dari Yeriko, dia bersama dengan murid-muridnya dan bersama orang-orang banyak yang mengerumuni dia. Nah, dalam perjalanan itu ketika tiba-tiba ada seorang pengemis, ada seorang pria yang sudah tua dan dia tuh buta. Nah, di saat itu di ayat 48 dia bilang gini, ketika pria si pengemis ini melihat ada Tuhan Yesus, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Tapi kita lihat nih respon di ayat 48. Dibilang kayak gini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kita stop di situ dulu ya teman-teman. Ketika ada pria pengemis dan dia buta dan melihat Tuhan Yesus jalan bersama kerumunan orang dan dia teriak, "Tuhan kasihnya aku," tapi banyak orang yang menegur buat dia diam. Sama gak kira-kira dengan ada individu tadi? Di mana ada seorang anak kecil ya yang berpenampilan lusuh, dia hanya pengen minta makan, tapi dia malah diusir orang lain. Bahkan sampai di cerita tadi, anak itu nangis, Pak. Meskipun itu cuma sosial eksperimen loh. Ya, anak itu sampai nangis keluar. Ya. Dan dari poin ini kita bisa lihat bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab zaman dulu, itu juga bisa kejadian di zaman sekarang, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Nama pengemis tadi namanya Bartimeus. Nah, dia ini setelah disuruh diam, malah di sini dia semakin keras. Ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, terus lanjut di ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Nah, di sini teman-teman, kita mau belajar nih. Ketika nih pasti kalian berjalan dengan banyak kerumunan orang, pasti banyak omongan lah sana sini. Nah, tiba-tiba ada seorang yang manggil kalian, pasti kalian gak akan dengar. Ya. Tapi di sini Yesus tuh peka gitu loh. Peka kenapa? Terhadap ada yang manggil dia dan dia langsung berhenti. Ya, teman-teman. Nah, di sini Tuhan Yesus menyadari bahwa memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, oleh karena itu dia langsung berhenti. Nah, dari poin ini, next slide. Apa? Menurut Tuhan Yesus, Bartimeus itu was worthy of his time. Bartimeus ini worthy of his attention. Bartimeus ini was worthy of his help. Di mana menurut orang lain yang sedang dalam kerumunan itu, dia itu hanyalah seorang pengemis yang tidak dianggap apa-apa. He was nobody di saat itu. Tapi Tuhan Yesus melihat Bartimeus adalah seorang yang harus ditolong. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, di Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Di sini ceritanya Yesus ini sedang berjalan juga nih. Dan dia tuh sedang berjalan menuju ke tempat dia ingin menyelamatkan, ingin menyembuhkan seorang perempuan umur 12 yang hampir mau meninggal. Di cerita itu kalau kalian baca, Tuhan Yesus tuh berjalan, dia didesak-desak oleh banyak orang. Ya, posisinya sama kayak tadi tuh, desak-desak oleh banyak orang. Tapi pada saat sedang dalam perjalanan, di ayat 43 dibilang gini, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Di ayat 44 lanjut. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tapi poinnya bukan di sini teman-teman. Next, poinnya di ayat ini. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Ya, dan karena tidak ada yang mengakuinya, karena saat itu mungkin lagi riwuh, lagi sedang berdesak-desakan, jadi gak ada yang tahu siapa. Bahkan Petrus bilang, "Guru, orang banyak ini mengerumuni dan sedang mendesak engkau." Tapi Yesus di sini Yesus tetap ngomong. Yesus ngomong, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri aku. Nah, di sini teman-teman, di sini poinnya nih. Jadi, ketika Yesus sedang berjalan di dalam desak-desakan dengan orang-orang, tiba-tiba ada seorang wanita yang udah
sakit-sakitan selama 12 tahun, dia menjamah jubahnya. Di saat itu Tuhan Yesus, kalau kita baca ya, kita bayangin nih ceritanya, kalau menurut gua, Tuhan Yesus langsung berhenti. Langsung nanya ke Petrus, siapa yang menjamah jubah aku gitu loh. Nah, di sini teman-teman, Tuhan Yesus sama kayak tadi di next slide-nya. But to Jesus, she was worthy of his time, his attention, and his help. Ya, he spoke to her and called her daughter. Dia bahkan di akhir cerita itu si wanita ini akhirnya disembuhkan. Tapi sebenarnya teman-teman, sebelum kita ke poin ini, kita harus tahu posisi wanita ini seperti apa sih. Nah, pada saat itu wanita di zaman itu, perempuan itu tidak dipandang sama dengan laki-laki. Dan perempuan itu tidak sama pentingnya dengan laki-laki. Jadi si perempuan ini sudah sadar akan dirinya bahwa dia tuh nobody di dalam society itu, di dalam kerumunan itu. Jadi makanya responnya berbeda. Bisa aja dong kalau misalnya perempuan itu teriak, Tuhan sembuhkan aku. Sebenarnya bisa dong, sama kayak si Bartimeus tadi. Tapi respon cewek ini berbeda, wanita ini berbeda. Dia hanya menjamah jubahnya. Ya, karena apa? Dia tahu, dia sadar posisi dia saat ini. Dia bukan siapa-siapa dalam lingkungan itu. Ya, tapi teman-teman, Tuhan Yesus berbeda. Cara kita memandang sesama beda cara Tuhan memandang kita. Ya. Menurut Tuhan, kita semua ini sama. Kita semua ini layak buat mendapat waktunya. Maka dibilang, but to Jesus, she was worthy of his time, his attention, and his help. Ya teman-teman. Nah, cerita ketiga nih teman-teman. Kita udah belajar sesuatu ya teman dari 2 ayat tadi ya, teman dari cerita tadi ya. Nah, di ayat ketiga. Di cerita ketiga. Nah, di sini kalian sering baca kan, kalau di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sering kasih dalam setiap cerita, dia selalu membawa 2 subjek. Pertama apa? Kambing, kedua domba. Sadar gak? Ya. Kenapa? Kenapa sih Tuhan Yesus selalu menggambarkan kambing dan domba dalam perumpamaannya itu? Nah, setelah kalau gue search Google ya gitu, gue penasaran apa sih yang Tuhan mau berbicara tentang kambing domba. Nah, ini gue search Google dulu, apa sih karakteristik si kambing dan domba ini. Nah, kalau gue dapat si kambing ini memang adalah hewan yang dia independen. Ya. Jadi ketika dia dalam peternakan ada seorang gembala, dia ini selalu keluar dari gerombolan-gerombolan itu. Karena apa? Sifat dari kambing ini adalah dia lebih mau explore atau to head out alone. Dia pengen lebih explore apapun terserah dia sendiri, penasaran dia keluar sendiri deh gitu tuh. Nah, sedangkan kalau si domba-domba ini adalah ketika lagi sedang dalam kerumunan dan ada gembala, dia selalu mengikuti gembala itu kemana. Dia selalu mengikuti kerumunan domba-domba itu kemana. Jadi kalau di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan Yesus ada dalam cerita itu, kalau kalian baca sendiri, ini cukup panjang ceritanya, tapi aku mau summarize aja dari sini. Jadi singkat cerita, di ayat 40 dibilang gini, dan raja itu, Tuhan kita sendiri, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Jadi kenapa di sebelah kirinya? Karena di dalam perikop Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini, itu bercerita tentang penghakiman terakhir. Ya, penghakiman terakhir. Jadi di cerita di awal, di ayat sebelumnya itu dikatakan, ketika nanti kita terangkat, kita akan dipisahkan. Domba itu di sebelah kanan, dan yang kambing itu di sebelah kiri. Nah, dibilang di ayat 41, ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu si kambing. Ya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Yuk kita next slide. Jawabannya di 25 ayat 45.
Maka ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Oleh karena itu, di ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya teman-teman, jadi di dalam ayat ini kita belajar nih teman-teman. Ya, kalian boleh baca sendiri di dalam ayat ini, di Matius 25 ayat 31-6 ini bercerita tentang karakter si kambing dan si domba ini. Kenapa kambing ini tidak masuk ke surga sedangkan si domba masuk ke surga? Ya, tapi teman-teman dalam cerita ini ada satu subjek yang disebut oleh Tuhan. Apa? Kita balik lagi di ayat itu, di ayat yang terakhir, coba munculin. Dibilang apa? Sesungguhnya, di ayat 45, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kalian notice gak di ayat sebelumnya juga ada karakter subjek seperti ini. Subjeknya ini. Dari seorang dari yang paling hina ini juga. Ya. Seseorang yang paling hina ini artinya apa? Artinya adalah seseorang sesama kita yang membutuhkan. Apapun latar background mereka. Ya. Jadi kalau misalnya kita, anak-anak Tuhan nih, domba-domba Tuhan nih, ya, kita ngelihat ada sesama kita yang itu jelas depan mata kita kalau ada orang yang perlu ditolong tapi kita nggak tolong, sama aja kita nggak melakukan itu untuk Tuhan. Ya, sesuai kok di ayat di Alkitab ini ya teman-teman ya. Gitu. Nah jadi, apa nih? Aku udah ngerti nih firmannya. Oke, kita harus nolong, kita harus mengasihi orang lain. Tapi next step-nya apa kok? Nah di sini aku mau jelasin bagaimana cara yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan untuk membantu orang lain. Aku udah mau share 4 poin dari teman-teman dari firman hari ini. Nah yang pertama, next slide. Ketika kita mengasihi seseorang, it's not only about our actions teman-teman, but it's about our hearts. Ya, dari cerita tadi, semua cerita tadi, Tuhan Yesus tuh nggak pernah ngajarin kita untuk kita mengasihi orang itu dengan hanya sekadar prihatin. Bahkan paling parahnya lagi, kalau itu hanyalah gimmick. Ya, seringkali kalau kita lihat di sosial media banyak konten-konten kreator mungkin yang dulu pernah sempat viral ya. Dia kontenin tuh, dia bagiin makanan ke seseorang yang lain. Kita nggak tahu, motivasi di belakang itu kita nggak tahu. Tapi di sini yang satu aku tekankan adalah Tuhan Yesus itu tidak hanya peduli tentang apa yang kita perbuat ke orang itu. Tapi Tuhan Yesus peduli tentang apa motivasi kalian dalam memberi orang lain, dalam mengasihi orang lain. Tuhan melihat hati dan pikiran kita teman-teman. Itu ya yang kita harus tanamin dalam pikiran kita. Ya. Yang kedua, it's not only about loving others, but it's about loving God. Ya, di sini sama seperti di ayat Matius 25 tadi, di mana Tuhan Yesus bilang, kasihanilah orang yang paling hina ini, maka dia mengasihi aku juga. Ya, teman-teman. Jadi di sini ketika kita mengasihi orang lain, if we care for someone, if vulnerable, ketika orang itu sedang rentan, sedang membutuhkan, dan kita memberi itu, it's a gift of love and worship to God. Ya. Jadi penting ya teman-teman ya tentang Matius 25 tadi itu. Itu berbunyi sekali di poin yang ini. Nah lanjut di poin ketiga nih teman-teman. Tiga apa? Ini juga gak kalah penting nih. Tiga, it's not about what we have, but it's about what we can give. Seringkali nih kita nih, kalau kita mindset kita, kalau kita mau mengasihi orang-orang, tolak ukurnya dari mana? Duit. Kok aku gak punya duit kok. Duit jajanku aja pas-pasan, gimana aku mau makan, gimana aku mau jajan, gimana aku mau ngasih orang itu. Teman-teman,
kita masih punya banyak aspek dalam kehidupan kita. Apa aja sih selain duit? Energi, waktu, skills. Ya, mungkin kalian jago dalam hal mendengarkan curhat orang lain. Tuh ada teman curhat, mau 2 jam, kalian tetap dengerin. Itu juga pemberian dari Tuhan. Ya teman-teman, jadi gak semerta-merta kalau kita memberi orang lain, bukan hanya berbicara tentang duit. Tapi misalnya di sini ada yang jago, siapa yang jago main Valorant? Wah tunjuk tangan dia langsung. Ada lagi, yang jago main Mobile Legend, ngaku. Banyak juga. Nah, teman-teman, mungkin, ini mungkin aja. Siapa tahu ada di sekitar kalian ada teman-teman yang pengen main bareng sama kalian. Main Valorant bareng, kayak main Mobile Legend bareng, kayak main apa yang lain, kayak mungkin kalian jago main basket, kayak. Ya mungkin kalian bisa sacrifice waktu kalian buat ngajarin mereka. Buat cara mereka jago, mungkin di role tank lah, apalah, di Mobile Legend itulah. Ya, tapi kalian bisa pakai waktu kalian untuk bisa membantu orang itu teman-teman. Jadi banyak cara nih, ya. Banyak cara buat kita bisa memberi apa yang bisa kita punya untuk orang lain. Ya, penting ya nomor 3 ya teman-teman ya. Oke, nomor 4 nih. Nomor 4. It's not about them, but it's about us. Artinya apa? Nah di poin ini berbicara tentang mindset. Ya, jadi ketika kita memberi, ketika kita ingin memberi sesuatu dan kita merasa kita ini punya source-nya, kita punya barangnya, kita punya waktunya, kita punya apa deh yang dia butuh kita punya deh. Nah ketika kita memberi, jangan sampai kita berpikir kalau seseorang yang kita tolong, itu mereka less valuable dari kita. Ya, tahu nggak dari cerita Tuhan Yesus tadi tentang si Bartimeus dan tentang si wanita pendarahan tadi, kalian tahu kan kalau si kedua yang membutuhkan ini dia tidak dianggap oleh society, bener kan? Nah di sini Tuhan Yesus, ajaibnya Tuhan Yesus cara dia memberi, dia ini di tengah-tengah kerumunannya itu, Tuhan Yesus panggil orang ini berdiri dan dia disembuhkan. Jadi apa? Di sini Tuhan Yesus mengajarin bahwa kamu dan aku tuh sama, kamu tuh sama dengan semua sosial yang ada di sekeliling kamu. Kamu tuh bukan nobody, kamu tuh sama gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita memberi, kita merasa kita itu paling atas. No, kita ini sama mereka. Karena apa? Ya kenyataannya baik lagi, kadang kita dalam posisi kita membutuhkan, kadang kita dalam posisi kita bisa memberi. Ya teman-teman ya, karena apa? Kita semua sama-sama dikasihi, dilihat dan dihargai oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus kita sering dibilang adalah Tuhan yang maha adil. Ya, nah di sini aku ada satu quote mungkin bisa untuk menutup sharing hari ini. Bisa di next slide. Nah ini teman-teman. Dibilang apa? Boleh ditampilin slide-nya? Sorry aku nggak kelihatan. Oke. God is far more interested in why you serve others than He is interested in how well you serve them. Because He is always looking at your heart. Ya, berarti ya teman-teman ya. Jadi Tuhan itu balik lagi motivasi ketika kalian melayani. Seberapa tulus kalian melayani orang itu, seberapa tulus kalian ingin membantu orang itu. Bukan seberapa jagonya kalian membantu orang itu. Bukan, Tuhan gak melihat jagonya. Tuhan melihat hati kalian ketika kalian melayani. Ya teman-teman ya. Ya, berbicara tentang melayani itu bisa di mana aja teman-teman. Keluarga kalian, teman sekolah kalian, bisa di gereja juga teman-teman. Ya, nah sebelum aku mau closing firman ini, aku pengen kesaksian nih teman-teman. Di ibadah 1 gak ada nih kesaksian, baru kepikiran di ibadah 2. Ya, jadi kesaksiannya ini aku terinspirasi oleh ibu aku teman-teman. Jadi oleh mamaku. Jadi pada saat itu kita lagi cool nih teman, kita lagi cool. Ya,
Sebutlah nama orang ini dan namanya Bejo. Ya. Sebutlah nama orang ini Bejo, ya. Jadi ketika kita selesai kul, nah, biasa kan kalau kita kul kita suka makan-makan ya kan? Iya nggak sih? Siapa yang udah ikut kul? Oke, sorry turunin. Yang belum ikut kul? Ya, sedikit bohong semua ya. Ya. Nah, ketika ikut kul pasti kan kita ada sesi makan-makan, bener kan? Iya enggak? Kita ada sesi makan-makan. Nah, di saat itu ketika terjadi, di situ gue melihat kalau ada satu anak, si Bejo ini, tiba-tiba dia minta ke gue untuk karena dia ngeliat sisa makanan ini, dia minta untuk dibungkusin makanan ini. Nah, di situ gue langsung bertanya-tanya, gitu, maksudnya kenapa gitu, maksudnya ada apa, karena gue penasaran gitu, karena gue juga gak tahu latar belakang dia seperti apa, gue juga gak tahu gitu kan. Nah, di saat itu gue langsung minta tolong ke nyokap gue, buat minta tolong dong dibungkusin, ya kan. Tapi, nah ini nih, ini shout out lah tuh mama gue lah, dia tuh langsung tergerak hatinya, dan dia penasaran kenapa sih anak ini mau bawa pulang sih makanan ini. Nah, singkat cerita, si Bejo ini, ya ketika kita antar pulang ke rumahnya, nah ternyata kita antarin bukan ke rumah orang tuanya teman-teman, tapi ini ke rumah temennya. Di situ kita makin bertanya-tanya, kenapa gitu. Dan ternyata tempat tinggal yang saat itu dia tinggal adalah teman SMA dia, dan teman itu juga tinggal sendiri dalam rumahnya. Jadi dia punya orang tua yang broken home juga. Jadi dalam rumah itu cuma dia sendiri dan cuma ada William. Nah, sampai di situ berarti kita dalam pikiran aku sama mamaku, oh ya berarti dia mungkin cuma nginep kali ya, lagi nggak ada apa-apa kali dengan mungkin lagi ya nginep bareng lah, let's say kayak gitu kan. Dan ternyata pada sebelum dia turun dari mobil itu, ngobrol banyak, ternyata dia punya masalah keluarga yang sangat kompleks. Sangat kompleks sampai gue pun juga pusing dengarnya gitu, kenapa kok bisa begini gitu loh. Dan ternyata disinilah aku belajar banyak dari mamaku tentang yang namanya mengasihi. Ya, dimana mamaku tuh langsung inisiatif buat keep in contact sama dia, bukan aku loh. Padahal aku satu kul sama dia loh, tapi ini mamaku loh langsung keep contact loh sama dia loh. Nanya gimana kabarnya, kamu masih di rumah teman kamu kok gak balik ke rumah orang tua kamu, ya. Dan di sini mamaku kayak ngobrol, nanya tentang kebutuhan kamu apa sih bisa kita bantu gitu. Dan ternyata si Bejo ini dia itu tidur di rumah temannya karena apa? Karena dia kabur dari rumah orang tuanya. Dan lebih parahnya lagi, sebelum dia tinggal di rumah teman ini, dia pernah kabur dari rumahnya ini, tidur di pos satpam komplek rumah dia. Jadi ini adalah kabur yang kedua kalinya nih, yang kita baru tahu di saat itu juga. Nah, di saat itu langsung kita tanya-tanya, kenapa kok kamu bisa keluar sih dari rumah ini? Ternyata adalah sebuah permasalahan si Bejo yang hadapi ini dengan keluarganya. Ada cekcok lah dengan papa mamanya, aku kurang tahu detailnya karena dia gak mau cerita. Tapi keesokan harinya, mamaku malah ngajak dia untuk, yuk Bejo, kamu tinggal deh di rumahku, karena di rumahnya itu ternyata, di rumah tempat tinggal teman itu banyak patung-patung. Karena dia bukan non-Kristen, yang tempat temannya ini. Jadi agak cukup serem. Jadi makanya mamaku inisiatif, dia memberi apa yang dia punya, yaitu satu kamar kosong di rumah ini buat dia tinggal. Nah di situ mamaku langsung kayak nanya-nanya, caring gitu, maksudnya intinya caring lah. Kamu kenapa? Kamu apa sih kamu ributin dengan orang tua kamu? Apa sih, kenapa kamu gak mau balik sih ke rumah orang tua kamu gitu. Nah disingkat cerita, setelah semuanya itu berjalan, ya setelah 3 hari, disitulah aku sama mamaku langsung kayak pengen mengembalikan lagi hubungan dia dengan orang tuanya. Nah di sini puji Tuhan ya, setelah dipertemukan beberapa kali, bukan sekali ya, beberapa kali dengan orang tuanya untuk rekonsiliasi dengan orang tuanya, akhirnya puji Tuhan dia diterima kembali ke orang tuanya. Nah, tapi gak sampai itu aja teman-teman.
apa yang dilakukan mamaku tuh lebih daripada itu. Dikira mungkin cuma balik lagi ke orang tua selesai, enggak. Tapi di sini mamaku dia extra mile, dia mencari, tanya ke aku, buat gerakin aku, dan tanya ke teman-temanku, apakah bisa kasih kerjaan ke Bejo ini. Karena apa, Bejo ini dia udah putus sekolah ternyata teman-teman. Putus sekolah dia, gak punya, orang tuanya ternyata latar belakang juga dia gak punya, cukup sulit juga lah. Akhirnya di saat itu ngobrol sama teman-teman yang lain, ternyata puji Tuhan dia udah dapat kerjaan. Jadi pada akhirnya puji Tuhan si Bejo ini ya, dia bisa mendapatkan kerjaan di saat dia belum lulus SMA, dia putus sekolah dari SMA dan dia bisa hidup kembali bersama orang tuanya teman-teman. Ya, jadi ini satu cerita teman-teman. Yuk kita aktifin lagi untuk kita bisa ngasih orang lain yang ada depan mata kita. Depan mata kita, gak usah jauh-jauh deh teman-teman. Depan mata kita aja teman-teman. Keluarga kalian, Yerusalem kalian, teman sekolah kalian, mungkin teman-teman kalian mungkin yang cewek-cewek, ada teman lagi curhat pengen butuh kuping buat didengar, bantulah, denger. Kecuali kalau memang dia bawel, kalian pilih-pilih ya, kalian pilih-pilih ya, gitu. Tapi kalau misalnya kalian, kok apa sih yang bisa gue bantu di sekitar gue? Ya udah, dengerin aja. Di sini kalau gue boleh cerita lagi sedikit ya, mungkin ada waktu, masih sedikit lagi. Ini benar-benar baru beberapa tahun lalu. Di sini ada teman gue, dia anak cool gue waktu itu. Nah, dia ini dulunya nggak suka namanya komsel, nggak suka yang namanya cool, apalagi namanya gereja-gerejaan dia nggak suka. Nah, waktu itu dia sibuknya apa? Basket, ikut kompetisi basket, dia masih SMP waktu itu. Ikut tim A basket lah, apalah basket ya. Nah, suatu ketika kebetulan papanya ini punya hati yang sangat ingin anaknya itu untuk masuk ke pelayanan. Dan papanya waktu itu nyuruh anak ini buat pelayanan di Asyir. Nah, kebetulan ketemulah aku. Aku langsung tanya dia, kok kamu tiba-tiba ikut ke Asyir? Gak tahu nih, disuruh papa, mukanya cemberut, males. Oke, males banget dah. Gue gak mau pelayanan, gue mau pulang aja. Boleh gak kok? Gue hari ini jadi jemaat aja. Oh ya sudah, aku gak mau maksa dia buat melayani, tapi ya sudah. Biarinlah maunya dia, jemaat dulu. Minggu depannya dipaksa lagi sama papanya. Udah kamu Asyir aja, ngambek lagi dia. Ya udah gue cuma dengerin ceritanya dia. Oh gak mau lah, males. Apaan sih pelayanan-pelayanan? Gue gak suka namanya pelayanan-pelayanan. Apaan sih? Buat gue dapetnya apa sih? Cuma capek doang. Di situ gue cuma mendengarkan doang. Gue gak mencoba untuk memberikan masukan, enggak. Saat itu gue cuma bisa mendengarkan doang. Ya udah. Ini mungkin maksudnya papa lu lagi ada pengen lu tuh sesuatu kayak dari pelayanan ini lu biar aktif di gereja atau gimana. Nah, singkat cerita teman-teman. Di saat itu dia tiba-tiba aktif ikut cool. Lah, aku langsung bingung. Kenapa dia tiba-tiba bisa aktif ikut cool? Nah, di situ cerita punya ngobrol. Lama-lama dia mau. Karena dia tiba-tiba gue juga bingung ya. Murid dari Tuhan sih, gue juga gak ngerti kenapa gitu loh. Tiba-tiba kok dia jadi sering curhat ke gue. Bahkan ya teman-teman, anehnya lagi, pada satu waktu itu PUBG lagi baru keluar. Jadi, gue ngajak dia main PUBG malam-malam jam 12 malam, main dia sama gue beberapa kali. Di saat itulah di situ hubungan gue sama dia dekat. Dan akhirnya di saat itu dia lebih aktif ikut cool. Dia lebih mau join pelayanan. Sampai sekarang dia sudah kuliah di UK, masih gue keep into contact sama dia. Jadi pentingnya itu teman-teman, ketika kita mau sacrifice, namanya memberi pasti ada namanya sacrifice. Ya di situ sacrifice itulah yang Tuhan lihat gitu loh. Dan bukan cuma duit teman-teman, waktu, energi, ya skill game kalian mungkin yang tadi gue bilang PUBG kayak apa kayak kalian mendengar aja itu udah jadi
pemberian kalian buat teman orang loh. Sekecil apapun yang kalian kasih ke orang itu belum tentu itu kecil juga loh buat mereka. Siapa tuh berdampak gede loh dalam kehidupan mereka loh teman-teman. Ya, jadi teman-teman di akhir sermon hari ini ya aku berharap ya teman-teman dari tentang active love ini kita semua nih teman-teman JTC nih semuanya. Yuk kita lebih peka lagi terhadap kebutuhan orang lain. Yuk kita bantu kalau misalnya apa yang bisa kita bantu yang kita punya. Ya teman-teman, oke? Dapat sesuatu hari ini teman-teman? Ya, amin, amin. Yuk kita tutup dalam doa yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami bisa belajar Tuhan tentang namanya active love. Atau kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain. Tuhan, biarlah Tuhan firman yang telah Kau tabur di dalam setiap kami, biarlah itu tertanam di tanah yang subur dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman ini Tuhan bisa Tuhan aplikasikan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan Kau yang memberkati setiap jemaat-jemaat JTC di sini Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan keluarganya Tuhan. Kau yang memberkati lingkungan sekolahnya Tuhan. Kau berkati sekolahnya Tuhan. Kau berkati masa depan mereka Tuhan. Agar mereka Tuhan Kau pakai dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk supaya firman ini Tuhan bisa dimeteraikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan, setelah ini Tuhan, biar Tuhan yang beracara dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh angkat tangannya. Yuk teman-teman sama-sama kita angkat kedua jempol kita arahkan ke Kokil, sama-sama kita bilang thank you Kokil untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Baik teman-teman, aku mau bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ siang hari ini boleh angkat tangannya. Kami rindu untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya teman-teman yang baru pertama kali hadir. Adakah teman-teman Asyar bisa bantu aku? Oke. Ada di puji Tuhan semuanya jemaat yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat jemaat-jemaat yang setia dan luar biasa siang hari ini. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Teman-teman boleh disiapkan persembahannya. Untuk teman-teman yang mau memberikan cash, teman-teman bisa menyiapkan uang cashnya dan nanti dikasih persembahan ketika teman-teman mau keluar. Dan teman-teman yang mau memberikan persembahan melalui handphone atau melalui e-money, teman-teman bisa scan QR code di depan ataupun scan QR code yang ada di kursi masing-masing. Pastikan penerimanya adalah GBI PRJ. Baik, teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik, saat ini kita juga akan menyaksikan pengumuman. Boleh minta tolong teman-teman multimedia untuk ditampilkan pengumumannya. Halo teman-teman semua, nah sekarang balik lagi nih ke JTC News. Kamu pernah gak sih membuat rekor terbaru? Seperti kalian juara 1 di kelas, mendapatkan nilai tertinggi, lulus dengan nilai terbaik, ataupun hal lainnya. Nah, kebetulan banget nih, minggu depan di JC kita akan mengadakan ibadah pada pukul 9 dan 11.30 dengan tema History Maker. Pastinya bakal relate banget nih sama kalian, dan juga kalian bakal dapat pelajaran yang banyak banget. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman-teman dan saudara kamu untuk beribadah di JTC ya. Kita juga ada sosial media loh. Udah pada follow belum nih? Kalau belum, yuk di follow IG dan YouTube kita semuanya di @JTCPRJ ya. Kamu pengen berkomunitas tapi bingung mau di mana? Tenang aja, JTC punya banyak cool loh. Yuk buruan join. Karena di sana nanti bakal ketemu teman-teman dan bisa bertemu bersama-sama pastinya. Nah, buat kamu yang rindu melayani tapi bingung mau melayani di bidang apa, tenang aja. JTC juga masih open recruitment nih di bidang pemusik,
usher, announcer, pendoa, admin, dan WL singer. Dan kita lagi open recruitment juga untuk pelayanan di bidang production team loh. Ada bidang social media, content creator, video editor, dan graphic designer. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Cool dan open recruitment, kalian bisa banget scan QR di sini atau bisa ke bio Instagram kami di @jtcprj ya. Buat kalian yang lagi bingung mau dengerin lagu apa, JTC juga ada rekomendasi lagu nih, yaitu Rejoice dari Planet Shaker. Sampai di sini dulu ya untuk JTC News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you teman-teman multimedia untuk pengumumannya. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Aku undang untuk semuanya kita bangkit berdiri. Dan kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa syafaat. Kepada pendoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah yang telah berjalan dengan sangat baik ya Bapa pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami juga sangat mengucap syukur karena firman yang telah disampaikan oleh Kokiel dapat kami mengerti. Bapa, sekarang kami ingin berdoa untuk Kokiel. Teman-teman, mari kita arahkan tangan kepada Kokiel. Tuhan, kami berdoa agar Kak Kiel bisa diberkati di pelayanan dan pekerjaannya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, agar bisa tetap aman di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk koordinator GC ya Bapa, Kak Josh dan Kak Frans ya Bapa. Kami berdoa agar Kak Jos dan Kak Frans diberikan visi misi terbaru untuk GC ya Bapak, agar GC bisa menjadi gereja yang bisa menampung banyak anak-anak muda ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pekerjaan dan keluarga mereka ya Bapak, agar aman dan lindungan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk Pak Niko dan Dr. Yanto ya Bapak. Kami berdoa agar mereka bisa diberkati ya Bapak, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya ya Bapak. Kami berdoa agar mereka menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapak. Diberikan visi misi terbaru agar gereja kami bisa menampung lebih banyak jiwa-jiwa lagi ya Bapak ke dalam dekapan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga yang berdoa untuk pemimpin negara kami ya Bapak, Indonesia ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak, agar mereka diberikan kebijaksanaan dan hikmat 10 kali lipat daripada Daniel ya Bapak. Kami berdoa agar mereka selalu aman dalam lindungan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga yang berdoa untuk bangsa kami tercinta ya Bapak, bangsa Indonesia ya Bapak. Kami berdoa agar pemilu tahun depan bisa berlancar dengan baik ya Bapak, tanpa kendala apapun ya Bapak. Bapak, sekarang kami mau pulang, berkati kami agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya Bapak. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di tahun akhir-akhir ini di mana kedatangan-Mu sudah sangat singkat ya Tuhan. Engkau akan banyak Tuhan membangkitkan anak-anak generasi Yeremia yang hidupnya cinta mati-matian akan Tuhan dan hidupnya takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala pergaulan bebas, dari segala pergaulan yang tidak benar ya Tuhan. Seks bebas ya Tuhan, pornografi ya Tuhan, jauhkan semua itu ya Tuhan. Tapi Engkau nyatakan kemuliaan buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikutimu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Roh Kudus akan turun, pencurahan roh pertobatan akan Indonesia untuk anak-anak generasi Yeremia akan banyak Tuhan, memenuhi tempat-tempat ibadah dan berbondong-bondong mereka benar-benar mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau pulang ya Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan teman-teman. God bless. God bless.